Dan banyak lagi kalau kita baca komentar-komentar dari Malaysia ini ya, itu menarik sekali. Menang pun lawan Vietnam. Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini saya ingin mereaksi satu video miliknya abang kita guys, Bang Win Wan Nur ya. Berapa bulan terakhir kan beliau tidak pernah aktif dan kini aktif lagi guys. Dan kali ini guys, abang kita ini membuat video ya. Indonesia ke-16 besar, Malaysia pecundang yang jumawa. Sebelum kita lanjut menonton guys, jangan lupa ya, nanti yang belum subscribe channelnya Bang Win Wan Nur, ayo monggo di subscribe ya, dikunjungi channelnya, linknya nanti saya taruh di deskripsi ya guys ya. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita tonton video. Saudara sebangsa, setelah sekian lama saya tidak hadir di channel ini ya, karena kesibukan kerja. Hari ini saya hadir kembali dan seperti 90% lebih mungkin warga negara Indonesia sekarang kita dalam euforia dengan kelolosan tim nasional kita ke babak knockout Piala Asia. Ya. Ini yang nggak senang cuman Bung Towel, Akmal Marhali dan pengikut-pengikutnya di sini yang mungkin siang malam mereka mendoakan supaya timnas Indonesia tidak bisa melaju jauh di Piala Asia kali ini. Ya, ya. Bisa jadi, bisa jadi. Dan ada banyak sekali pernak-pernik dari kelolosan kita ke 16 besar ini. Ya. Salah satunya dari Joel Kojo, pemain Kyrgyzstan yang mencetak gol di menit ke 79 menit 80 lah ya, ke gawang Oman yang membuat Kasri 1-1 yang ikut meloloskan kita ke Piala Asia. Setelah sebelumnya tetangga kita ASEAN menahan imbang Bahrain saja tidak bisa. Sebenarnya kalau itu ditahan imbang kita tidak sepuas ini ya, karena Bahrain kecil kemungkinannya untuk lolos kalau waktu itu tandanya Malaysia berhasil imbang, tapi kita memang negara itu nggak bisa diharap ya. Jadi Kojo ini yang sebelumnya pengikut di Instagramnya itu cuma 16.000, dalam waktu 24 jam lebih 200.000 melonjak. Karena apa? Ya rasa terima kasih dari kita warga Indonesia. Kita adalah berterima kasih. Tapi di tengah euforia ini, ya kita kelolosan kita ke Piala Asia, apa yang kita bahas di sini ya tentu saja Malaysia itu menarik. Ya, kenapa Malaysia? Pertama karena channel ini saya deklarasikan begitu ya untuk membuat kontra narasi dari Malaysia yang dibuat. Dan itu menarik juga dengan kelolosan kita ke 16 besar. Ini yang kepanasan justru yang sekarang di Malaysia gitu. Ya, dan apa yang mereka banggakan, mereka bisa menahan seri Korea Selatan 3-3 tadi malam. Ya. Dan itu mereka seperti juara dunia. Kelolosan kita ke 16 besar nggak dianggap gitu. Ya. Contohnya begitu, ini kalau Malaysia ini, kalau kita di Aceh menyebutnya itu sifatnya itu kueh. Kueh itu kira-kira dia yang merasa susah, kalau orang lain senang. Itu kueh. Terus di Malaysia. Ya, begitu kita dipastikan lolos, mereka bisa menahan Korea dulu, belum pastikan lolos. Itu kita masih ada macam-macam, ada kartun Upin dan Ipin, ayo kita ikut pulang gitu kan, wow mereka sedang jumawa. Terus tiba-tiba kita lolos karena Kyrgyzstan berhasil menahan seri Oman 1-1 dan kita lolos kan. Nah, mereka tetap berkuar-kuar ya dengan hasil seri melawan Korea Selatan. Padahal ya kita tahu sendiri Korea Selatan itu di grup mereka lah ya, di grup Malaysia itu semuanya itu nggak mau menang, menghindar dari ketemu Jepang. Perkaranya memang dari Jepang duluan, karena Jepang di grup kita ini kalah dengan Irak dan itu merusak semua peta, merusak semua rencana. Tadinya mereka diperkirakan akan ketemu Korea di final, tapi gara-gara Jepang kalah dengan Irak dan Irak menjadi juara grup itu, akhirnya kocar-kacir semua. Seharusnya kita yang di posisi yang paling enak waktu itu, karena ketika
kalau Jepang berhasil mengalahkan Irak, mereka pasti juara grup gitu. Jadi ketika ketemu kita, mereka cukup turun dengan pemain pelapis gitu. Seperti yang dilakukan Irak ketika melawan Vietnam. Itu mereka turun dengan 9 pemain pelapis gitu, yang bukan pemain inti, yang turun waktu melawan kita dan melawan Jepang gitu, melawan Vietnam. Tapi itu pun Vietnam nggak bisa menang juga, tetap kalah 3-2 lawan Irak ya. Nah ini yang menarik di Malaysia ini kemudian ya, itu di akun-akun Instagram mereka yang tentang bola itu, wah itu membangga-banggakan Malaysia yang nggak lolos ke babak 16 besar sembari merendahkan kita. Lolos ke 16 besar, yang dikatakan dia menang cuma level AFF lawan Vietnam itu banget ya, memang pecundang bener kok Malaysia. Mereka itu udah ini memang gini, sering banget gitu menang lawan Vietnam. Ada dari tahun 2014 sampai hari ini mereka belum pernah menang lawan Vietnam itu. Yang mereka sepelekan gitu kan. Nah, kemudian yang menarik itu lucu ya, ketika mereka kita lihat nih ada namanya di Instagram Armada Malaya 07, itu Ultras Malaya ya. Itu ketika Korea, mereka bisa menahan Korea itu 3-3, langsung dia tulis nih, berada satu kumpulan dengan gergasi Asia, Korea Selatan dan 2 negara Arab, tiada negara ASEAN dalam satu kumpulan. C. Padahal Vietnam itu waktu lawan kita itu rankingnya 94 loh. Iya. Nah, dan tiada ASEAN kumpulan, aksi pertama selepas sekian lama tak beraksi pentas Piala Asia, kita boleh memberi penghargaan pada barisan pemain, staf, perjuangan diberikan. Kita punya lawan real level Asia, tiada level AFF. Jadi dia nyindir kita nih. Dan yang menarik, memang cari perkara mereka. Nah, di sini nih, di bawahnya lagi, yang video setelah selesai pertandingan hasil 3-3, dia tulis Konoha bilai Korea sengaja buat macam ni elak Jepun. Terus dia bilang, tapi raut kecewa jelas terpancar dari pemain dan barisan kejurulatian Korea Selatan. Janganlah cemburu, kami dapat mata pasukan gergasi Asia, bukan gergasi ASEAN, katanya kan. Sebelum di modal rakyat Konoha 0 poin 0 goals di Piala Asia katanya kan. Sekarang ada poin, ada 3 gol, dan dapat pula lawan dari tim top Asia. Mana tak panaskan? Dan seperti apa katanya, raut kecewa jelas terpancar dan jualan pelatih Korea. Seperti apa raut wajah kecewanya? Nih kita lihat. Pelatih Korea. Ini yang mereka raut wajah kecewa gitu kan. Kemudian yang kecewa mereka itu justru kita bandingkan ini dengan wajah Jurgen Klinsmann saat dia tim mereka unggul 3-2. Ini itu belum yang paling konyol ya. Yang paling konyol itu yang dia bilang, sebelum ini modal rakyat Konoha 0 poin 0 goals di Piala Asia. Sekarang ada poin dan 3 gol, dapat pula lawan tim top Asia. Mana tak panaskan katanya. Ini kalau ibarat pepatah Melayu itu menepu air di dulang, terkecil ke muka sendiri. Iya. Seperti meludah ke langit, muka sendiri belepotan. Ini dia. Betul. Ini dia bilang ini sebenarnya dirinya sendiri ya. Jadi Malaysia ini, kita buka sejarahnya di Piala Asia ya. Mereka itu terakhir lolos dari kualifikasi itu tahun 80. Kemudian bertanding lagi untuk Piala Asia di tahun 2007. Itu pun kenapa bisa lolos sama dengan kita? Itu karena kita tuan rumah bersama. Itu 4 negara ASEAN. Ya, 4 negara itu yang tahun ini semuanya lolos ke Qatar. Jadi Indonesia waktu itu, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Gitu ya. Jadi di keempat itu waktu itu yang paling tinggi tahun 2007 itu paling tinggi rankingnya itu Thailand. Mereka ada di 137. Kemudian kita Malaysia nomor 2 itu mereka di peringkat 152. Dan terakhir itu kita di 153 dan Vietnam yang paling rendah waktu itu. Peringkatnya di 172. Tapi dari 4 tuan rumah ini satu-satunya yang lolos ke babak perempat final, waktu itu masih pesertanya masih 18, jadi lolos dari sana itu langsung ke perempat final, nggak seperti sekarang.
ya, 24 peserta gitu. Jadi lolos langsung ke perempat final waktu itu, 8 yang diambil dari 16. Ya. Thailand waktu itu lumayan, mereka dapat sekali seri melawan Irak, kemudian menang 2-0 lawan Oman, tapi kalah 4-0 dengan Australia. Jadi mereka nggak lolos peringkat ketiga, biarpun poinnya 4. Dan kemudian kita, jadi waktu itu kita sendiri, kita menang lawan Bahrain 2-1 waktu itu. Ya, kita menang lawan Bahrain 2-1. Kemudian di pertandingan kedua kita kalah dengan Arab Saudi 2-1 juga. Dan terakhir kita kalah dengan Korea Selatan 1-0. Jadi nggak ada gitu kita kalau dibilang nggak pernah cetak gol, modal poin 0 poin dan 0 gol, itu nggak ada gitu. Iya. Nah, jadi 2007 ini penampil terhancur paling hancur ya dari 4 tuan rumah ini ya Malaysia. Ya Malaysia waktu itu. Jadi Malaysia di Piala Asia 2007 itu mereka kebobolan 12 gol dan hanya memasukkan 1 gol ketika mereka kalah 1-5 melawan Tiongkok, Cina, ya. Nah, kita lihat ini skor gimana Malaysia ya. Bentar guys, itu ya guys ya. Itulah kalau sifatnya Malaysia ini kan, pecundang, ya kan. Pecundang tapi masih merasa dirinya hebat, paling hebat. Itulah pecundang. Pemenang itu mengakui kesalahan, mengakui kekalahan. Itu pemenang, ya kan. Kalau pecundang ya banyak alasan, ya kan. Tidak mau mengakui kekalahan. Ya ini Malaysia ini, ya kan. Makanya Malaysia itu bagusan dibilang gini nih, ya kan. Mereka ini melawan Cina itu pertandingan pertama mereka melawan Cina 10 Juli 2007. Mereka kalah 1-5 ya. Setelah terlebih dahulu tertinggal 4-0. Mereka perkecil dengan jadi 4-1. Waktu itu Indra Putra yang mencetak golnya di menit ke-74, tapi kemudian digandakan lagi oleh Wang Dong menit ke-90+3 gitu. Jadi Malaysia paling hancur waktu itu. Kemudian mereka ketemu Uzbekistan, itu dibabat nggak ada ampun, 5-0 Malaysia dihajar gitu. Terakhir ketemu Iran, mereka kalah 0-2. Jadi yang nggak pernah menang, yang sejarahnya nggak dapat poin itu di Piala Asia terakhir itu Malaysia, bukan Indonesia, Bambang. Cuman Malaysia, mana mau dia mengakui kayak begitu gitu kan? Iya, betul. Karena sebelum ini kalau kita baca ya komentar-komentar dia itu mereka cuci maki tim kepelatihan yang mereka ya, mereka hina-hina itu yang namanya pemain naturalisasinya, dibilang nggak berguna lah, segala macam itu dihina-hina. Sekarang langsung berkoar seperti itu gitu. Itulah Malaysia ya, itulah Malaysia, negara kita negara kue tetangga kita itu. Jadi wajar kemudian ketika di sebuah channel YouTube yang mengulas Piala Asia ini namanya Dead TV, mereka katakan Malaysia the biggest losers. Jadi sekarang ini senyumin aja, kita tetap masih tinggal di Qatar, mereka pulang. Ya. Dan banyak lagi kalau kita baca komentar-komentar dari Malaysia ini ya, itu menarik sekali. Menang pun lawan Vietnam, katanya kan gol penalti, dia macam menang lawan Jepang, hahaha. Ini kita yang lolos nih. Ini kan ibaratnya mereka ini jatuh ke septic tank, ya. Kita di atas, mereka ngetawain kita yang atas. Kalian menang pun ditolong Kyrgyzstan segala macam. Mereka mau ditolong kayak gimana pun nggak bisa. Mau Korea ngalah pun mereka nggak lolos. Iya, betul. Itulah Malaysia ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, tidak ada ciptaan Tuhan itu yang sia-sia. Ya. Tentunya Malaysia ini. Setidaknya kita bisa untuk dijadikan iktibar, dijadikan pelajaran. Jangan seperti itu. Hindarkanlah diri kita dari sifat-sifat Malaysiawi. Dan
kita sebagai warga Indonesia, kalau mereka di atas, kita akui di atas. Kita di bawah, kita akui kita di bawah, gitu kan. Nah, seperti di Piala Asia ini, meskipun kita lolos ke babak 16 besar, tapi harus kita akui bahwa saat ini posisi Malaysia dan Vietnam jauh di atas kita. Kenapa? Karena mereka lagi ada di pesawat, sedang pulang ke negaranya. Demikian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketipu saya. Merdeka. Terakhir lucu juga ini abang kita ini ya. Saya pikir peringkat timnas kita guys ya dengan peringkat Vietnam dengan Malaysia kan, kalau Vietnam jelas jauh ya di atas kita. Saya pikir akan membahas itu abang kita ini, nggak taunya ngebahas mereka lagi di pesawat di atas karena pulang. keren abang kita satu ini ya. Oke guys ya, sampai di sini dulu guys ya. Kalau menurut kalian seperti apa nih video ulasan dari abang kita Bang Win Wanur ini ya. Buat yang teman-teman nih yang belum subscribe channelnya Bang Win Wanur, monggo ya guys di subscribe, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Dan terima kasih ya sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat guys, salam sukses buat kita semua.